Jadi jangan meninggalkan tempat walaupun Benar. keadaannya bagaimana. Benar. 3 tahun itu masih nanam padi itu nggak jadi Pada saat itu. pada saat itu. Cuma di situ dengan kebesaran Allah ya kita untuk Iya. kita supaya hidup panjang. Bertahan lah ya. Jadi ada sisa umbi-umbian itu di situ teh bekas waktu sebelum meletus. Istilahnya ya minta izin lah, bukan Iya. bekerja sama, minta izin sama pemerintah bahwa saya kan mau nambang pasir bagaimana aturannya. Ya saya juga kan dari dulu juga taat hukum saya mah. Jadi selama ini yang ramai di TikTok itu lokasi sebelah selatan dari lokasi saya. Ya makanya. Cuma anehnya yang muncul nama saya. Makanya alhamdulillah saya nambang 25 tahun. Betul. Belum Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kejadian kecelakaan di tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ketemu kembali dengan channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara, dan Kita Pikirkan Rakyat. Kebetulan podcast ini, channel Pikirkan Rakyat ini, kita ada di tempat Pak Haji Nat. Ya, supaya lebih akrab, saya sebut Pak Haji Nang Juta saja ya. Boleh, boleh. Oke. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol perihal kita akan mengorek autobiografi Pak Nang Juta, terus bagaimana awal mula kesejarahan Galunggung pasca bencana, dan ketika ngobrol kita di belakang layar itu luar biasa. Pada saat 1982 ternyata sebelum menjadi sosok sedemikian karismanya, beliau itu sebetulnya ada perjalanan yang memang sangat luar biasa. Dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita beliau sampai menjadi seperti sekarang ini, dan tentu saja nanti kita ada perbincangan menarik tentang kekinian, tentang peraturan tiba-tiba perihal pertambangan dan sebagainya. Kita akan mengorek dari beliau. Maka pasca 1982 sosok Pandang itu sebelum sampai ke tingkat ini mungkin ada perjalanan yang luar biasa. Jadi begini ya. Jadi kita itu waktu kejadian bencana alam letusan Gunung Galunggung 82, jadi kita itu masih umur 13 tahun. Oke. Jadi masuknya lambat. Lagi lucu-lucunya ya. Ya. Jadi masuknya 10 tahun, jadi baru bersekolah 3 tahun, baru kelas 3 gitu ya. Nah, itu kebetulan kan waktu itu masih ingat, kalau tiap minggu untuk mendapatkan uang jajan itu ikut kakek saya bawa barang kreditan gitu, dagang kain. Oke. Ke kampung-kampung yang di desa sebelah gitu. Nah itu kebetulan dari sore itu hujan besar, hujan angin, hujan ini, jadi semuanya basah kuyup. Nah, akhirnya pulang bawa barang itu, barang pakaian juga pada basah, barang yang dijual itu. Hanya kecapean tidur, pulas. Tahu-tahu ada bergemuruh itu, tahu jam 11 malam itu, langsung jadi berteriak di kampung itu, ada letusan, keluar api di Gunung Galunggung itu. Jadi pada keluar. Cuma di situ kan ada kata orang tua dulu, ada arahan ya. Jadi ada arahan kita itu di Galunggung itu, kalau Galunggung meletus, jangan lari ke dataran yang rendah. Bahkan kita diarahkan mendekati Galunggung. Diarahkan ke puncak gitu. Waktu itu jam 11 malam itu.
Tadi situ itu saya sama sekampung masih utuh. Iya. Sekampung saya itu ada sekitar 22 rumah. Mhm. Berangkat ke atas, ke bukit itu yang namanya Pasir Kawur gitu. Iya. Kata orang tua dulu itu tungguin sampai pagi di situ. Nah, kalau masih terus berjalan, kita ambil 5 kilo dari situ, ambil utara. Oke. Ternyata sampai pagi itu masih bergemuruh, masih semuanya membabi buta, itu api di lereng dinding hari itu udah kebakar semua. Bahkan udah mendekati, akhirnya turun semua sambil hujan abu. Nah, kita bergeser 5 kilo dari situ, geser ke sebelah utara ke desa Indrajaya itu, Desa Indrajaya. Desa Indrajaya. Nah, di kata orang tua dulu itu suruh nungguin 3 hari. Nah, ngungsi dulu 3 hari situ, masih berjalan terus. Jadi harus geser lagi dari itu ke wilayah Cisayong, ke Lapang Lodaya. Oke. Tungguin di situ 1 minggu. Kalau berkelanjutan udah siap-siap bakal ini ngungsi itu 3 tahun. Ya akhirnya kita itu kan ke Cisayong. Akhirnya bumen-bumen disediaan bedeng sama pemerintah. Betul. Orang tua perempuan ditaruh di situ. Saya sama bapak balik lagi ke sini. Jadi balik lagi ke tempat kelahiran, ke rumah. Berapa hari tuh? Ya terus sampai. Bukan, dari di sana itu kan 5 hari. Ya. Kan 6 harinya ke sini lagi berarti? Ya, jadi dari Lapang Lodaya itu harus 1 minggu. 1 minggu. Nunggu. Nah, disuruh ada keputusan pemerintah kan ngebangun bedeng-bedeng gitu, rumah bedeng. Nah, akhirnya kata orang tua itu sampai 3 tahun. Tapi pusing kan mikir. Ini 3 tahun keadaan di sini masih ayam, kambing masih ada. Segala macamnya masih ada lah kehidupan. Ternyata pulang itu bukannya bisa nyelamatin hewan-hewan ingon-ingon yang gitu. ada gitu. Yang ada ternyata sebagiannya udah pada meninggal. Habis. Dikarenakan hujan, debu yang panas. Burung-burung aja udah bergeletak di tanah semuanya. Air juga udah tertutup. Bingung kan? Kita kalau mau mandi, mau segala macam, air semuanya ketutup. Ya kita berjuang untuk ini kepentingan hidup, untuk berjalannya kehidupan. Kita cari, kan kita tahu sumber air itu di mana, digali. Itu digali, ketutup, akhirnya keluar lagi air untuk minum, segala macam kebutuhan rumah tangga itu di situ. Di bawah jarak 2 kilo ke rumah itu dari sumber itu. Pokoknya aliran sungai itu udah ketutup semua, aliran irigasi kalau zaman sekarang mah, dulu mah susukan. Ya. Nah, kita berpikir ya sambil berjalannya waktu kan ada tawaran dari pemerintah. Ya transmigrasi ini kan benar. masih saya ingat ya. Ininya Gelung itu masih lama, nggak bakalan aman dulu kan. Dari bencana itu nggak aman katanya. Dibujuk sama pemerintah lebih baik transmigrasi. Ya sebagian kalau kita kan yang ada wasiat ya dari orang tua leluhur lah ya. Jadi jangan meninggalkan tempat walaupun keadaannya bagaimana. Benar. Di kampung saya itu yang 22 itu tinggal bertahan 7 orang. Sisanya berangkat transmigrasi. Jadi berjuang orang 7 orang untuk menyusup lagi air, mengalirkan air ke pesawahan. Kita mulai bertani lagi. Ternyata sampai 3 tahun itu nggak ngalir-ngalir. Terus aja berjuang. Akhirnya 2087 baru bisa ngalir air itu. Ya kita bikin petakan sawah di 5 tahun berarti ya? Ya di timbunan pasir. Di timbunan pasir. 3 tahun itu masih nanam padi itu nggak jadi. Pada saat itu. Cuma di situ dengan kebesaran Allah ya kita untuk kita supaya hidup panjang. Bertahan ya. Jadi ada sisa umbi-umbian itu di situ bekas waktu sebelum meletus.
Jadi kebetulan umbi-umbian itu bisa tumbuh satunya aja bisa 25 kilo. Waktu Dibuka ya. dibuka itu kan seperti ini. Bunukan apa ini? Ternyata umbi gitu. Nah, makan itu sebagian dikasihkan setengah kilo atau seperempat lagi beras itu sama pemerintah itu. Kalau untuk cukup makan itu dioplos sama singkong, umbi gitu. Nah, terus menerus bertahun-tahun kita udah sampai berapa tahun, Pak Ji? Ya sekitar 2 tahun 3 tahun makan lah. Seperti makan itu teh. Enggak ada kita makan nasi utuh, enggak ada. Enggak pernah. Selama bertahun-tahun. Ikan asin yang dibagi ya udah tinggal ini cukupnya biasa gitu. Yang penting masuk makan enak enggak ada. Itu tahun ke tahun begitu. Jadi saya kan mungkin belum ini, jadi udah berjuang sampai hampir dewasa, udah lelah, kita memutuskan merantau. Pada saat umur berapa tuh? Jadi umur 20-an? 17 tahunan. 17 tahun. Ya, belum ketemu sama Ricky-nya kan saya merantau. Betul. Jadi melihat merantau itu ke Bengkulu. Pada saat itu. 1 tahun di Bengkulu cuma begitu. Jadi kebetulan waktu saya ke situ serangan babinya yang nggak tahan gitu. Akhirnya jadi saya nggak tahan balik lagi. Namanya juga kan dari Bengkulu saya balik jalan kaki ke sini. Iya, jadi nggak punya duit sama sekali kan. Iya. Naik mobil, kalau misal naik mobil itu ya udah ke tujuan, nyetop lah gitu ya. turun lagi kemana aja arahnya mobil, yang penting nyampe ke Jakarta gitu. Oh, Jakarta. Ke Jakarta, tujuan Jakarta pada saat itu. Nah, jadi ke sini nggak ada mobil, jalan kaki. Jadi numpang jalan kaki, jalan kaki. Jadi sampai begitunya. Jadi kalau bahasa sekarang mah musafir, kalau bahasa sekarang musafir jalan naik. Jadi 1 tahun itu pulang lagi. Jadi 2 tahun perjalanan antara Sumatera berangkat sama pulangnya itu 2 tahun. Jadi 86 saya Jakarta. Di sini di kampung saya 2 hari, masih sengsara. Bingung juga kan berangkat ke Jakarta. Nah, kebetulan berangkat ke Jakarta, di situ usaha dorong air bersih, jualan air. Kita juga kan jadi kuli. Betul. Nah, jadi kebetulan banyak kenalan. Bahkan sampai tiap hari malam Rabu itu saya kunjungan ke rumah Bu Mega gitu. Oh ya? Waktu itu ya. Jadi saya tadi di situlah jadi bantu-bantu Bu Mega sampai 14 tahun. Nah, akhirnya kan kita masih banyak kekurangan kan. Akhirnya Amitan pulang, saya mau pulang. Nah, jadi mau kerja apa di situ di Tasik. Di situ Bu ada sisa-sisa letusan Galunggung, siapa tahu kan saya masih punya tanah lah sedikit di situ. Saya mau nambang pasir. Nah, kebetulan Bu Mega itu punya rencana bikin tol Cipularang. Akhirnya saya diizinin. Nah, di situ kita tahun 2000 merintis, ya 2003 Cipularang berjalan. Kebetulan Cipularang itu membutuhkan material pasir hampir 80-90% dari Galunggung. Nah, terus nggak ada peningkatan hidup di situ, mulai. Tapi yang ditambang sama saya kan bekas peninggalan keluarga Bapak Presiden Soeharto zaman dulu itu. Sisa-sisa banyak lah, Humpus, yang namanya PT Humpus kan Bumindo itu sampai diangkut sama kereta api dulu. Betul. Tapi berhubung saya inilah yang penting manualan dulu, semobil 2 mobil kalau desa, sebagian berbagi sama masyarakat yang ada gitu, hasilnya itu bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng kan, bukan tanah saya semua dulu, masih tanah masyarakat. Jadi dulu itu masih ingat saya jual pasir itu 1 truk itu 30.000. Nah, kalau kita kan yang bagian pengaturan di lapangan masih pahit, saya juga kan nggak ada
di sini tuh masih semak belukar lah, batu-batu Iya, besar. iya. Namanya juga bekas letusan. Nah, sepakat sama warga atau yang ada di sini, udahlah di sini mah kan udah alhamdulillah dapat uang itu udah 10.000 udah gede lah. Pada saat itu Ya kuli nyangkul aja iya. dulu itu 5.000 perak. Iya, betul. Masyarakat itu kadang-kadang kan dalam satu mobil kebagian 10.000 itu kan, Iya. setor itu kan sampai ngejuta. Betul. Tiap minggunya itu berjuta-juta tuh udah ada peningkatan. Makanya saya disebut dari situ berarti Iya, ya. Dari situ maka terstigma bahwa ini Pak Nang Juta dari iya, situ. jadi kan uang yang 5.000 ya penghasilan masyarakat itu. Cuma saya kalau sekali setor itu berjuta-juta ke masyarakat itu kan atas kepercayaan masyarakat ke saya. Nah begitu, jadi sistemnya yang mau nambang pasir itu bukan saya sendiri, banyak kan. Cuma kebetulan yang dipercaya sama masyarakat itu saya. Koordinatornya ya, masyarakat. Jadi koordinator. Oke, siap. Ya, akhirnya kita berjalannya waktu, kita bekerja sama, istilahnya ya minta izin lah, bukan bekerja sama, minta izin sama pemerintah bahwa saya kan mau nambang pasir, bagaimana aturannya. Ya saya juga kan dari dulu juga taat hukum, saya mah sering sama pemerintah daerah sama pertambangan waktu itu namanya itu ngeluarin isi PD namanya SIPD ya. SIPD gitu, tambang itu. Terus dengan berjalannya waktu meningkat dengan aturan-aturan pemerintah ngikutin, saya nggak putus dari situ. Izin perizinan saya tempuh terus. Masih gampang dulu maka. Asal kita mau ngobrol keluarin gitu, sama bupati itu. Beda dengan sekarang ya. Jauh beda sekarang. Bertahun-tahun kan sekarang kalau mau ribet lagi ya. Punya izin. Harus ada 20 persyaratan, itu waktunya sampai 1 tahun. Zaman sekarang nggak mungkin bisa gitu. Nah jadi terus menerus sampai saya tiap tahun itu zaman Pak Tatang dapat penghargaan Kalpataru pemenang pelopor tahun 2006 itu. Ya. Udah mulai merayakan. Karena pada saat itu yang saya tahu pada saat itu tuh membangkitkan ekonomi kerajaan yang ada di sini dengan jalan menambang itu, tapi memang dengan masyarakat pada saat itu. Saya dengar itu. Jadi gabungan masyarakat. Jadi begini dulu mah itu kalau nambang itu kan jadi enggak seribet sekarang. Jadi sama pemerintah itu diarahkan. Pengusaha kecil kan anggapnya pengusaha kecil. Dulu itu kan pakai cangkul. Betul. Jadi disondingkan sama perbankan dulu itu dijembatani sama pemerintah. Tolonglah ini pengusaha kecil bantu permodalannya. Nah, dari situ mulai tahun 2006 itu saya dibantu lah diinin sama pemerintah daerah. Jadi saya jadi anak asuhnya bank. Kerjasama sama bank BNI pertama itu. Betul. Kasih pendanaan saya pertama itu 1 miliar. Pertama itu tahun 2006. Awal-awal kan cuma menggunakan manual. Akhirnya kan kita dulu dari itu tuh waktu bisa beli alat berat. Mulai beli alat berat gitu. Terus ya ke bank alhamdulillah nggak pernah terus berjalan. Nah jadi kita itu kan diiniin kalau ini langsung reklamasi. Nambang yang sudah beres nggak dianggap udah habis pasirnya direklamasi. Tak terciptalah seperti ini sekarang. Udah puluhan hektar, mungkin bisa ratusan hektar ya. Yang sudah direklamasi. Yang sudah direklamasi 25 tahun umur saya nambang. Gitu. Saya potong dulu, Pak Haji. Berarti yang ditambang Pak Haji itu sebetulnya bukan tanah negara ya? Artinya karena tadi dibilang di belakang itu bahwa yang ditambang itu sebetulnya mah tanah-tanah masyarakat yang dibeli sama Pak Haji sampai sekarang pun sertifikatnya ada gitu ya. Jadi yang dibeli sama masyarakat, yang transmigrasi yang ada di sini, masyarakat sampai sekarang dilibatkan jadi karyawan saya itu awal mulanya dari masyarakat. Jadi itu teh namanya udah nama saya, nama keluarga saya bersertifikat. Sampai ada 100 lembar sertifikat yang ditambang sama sekarang teh.
Jadi kita bukan nambang Ilegal berarti kalau gitu. perhutani, bukan Nah itu. tanah negara, tanah milik pribadi Nah saya. itu. Artinya itu hasil dari beli daripada masyarakat kan. Iya. Sampai 100 sertifikat. Iya. Nah, kita tarik Pak Haji. Kita tarik ke sini. Dengan munculnya aturan, katakanlah boleh dibilang aturan yang sekarang digembar-gemborkan sama Pak KDM, tiba-tiba kan muncul sampai kan di media itu juga banyak Pak Haji, bahwa penambangan itu harus ditutup. Malah ada spesifik Pak Haji, spesifik dalam satu TikTok KDM, landscape Galunggung. Dilihatnya di Galunggung itu yang memang ininya, yang ketika saya datang ke sini teh, bukan ini, bukan lokasi ini yang ada di media mah, Ya, lokasinya lokasi yang lain. Maaf dulu ya. Maaf dulu saya potong. Jadi selama ini yang ramai di TikTok itu lokasi sebelah selatan dari lokasi saya. Ya, makanya. Cuma anehnya yang muncul nama saya. Ya, makanya itu kenapa saya datang ke sini pun saya juga sebetulnya ingin ngobrol bener apa enggak. Karena memang ternyata ketika kita lah tim datang ke sini, bukan areal ini yang ada di situ, areal yang mana gitu saya. Ada di sebelah lokasi saya, sebelah selatannya. Cuma alatnya juga kelihatan. Merek alat saya itu Kobelco. Semuanya. Ya. Yang berbaris di pinggir jalan nongkrong semuanya. Betul. Kalau di gambar kan ada yang kuning. Betul. Jadi saya juga bingung, makanya ini misinya apa? Oke. Jadi penambangan kalau saya mah kanan kiri udah tinggal di tengah-tengah yang lagi ditambang, yang lagi diberesin, semuanya udah direklamasi. Jadi hasil penambangannya sudah dialihfungsikan, artinya ditanam lagi kan gitu. Iya, jadi saya kan akhir-akhirnya kan tadinya nggak mau bicara sombong saya. Dari penambangan bekas dulu, saya bikin longyam, balong ayam gitu. Betul. Ya. Jadi saya di sini teh udah punya 80.000 ekor. Jadi panen telur itu sehari itu 3 ton saya teh. Dari 80.000 ekor itu kan nggak bertelur semuanya, kalau bertelur ya, betul. Bukan ada yang baru, ada yang jadi pokoknya di rata-ratakan itu 3 ton itu sehari itu panen, saya panen telur. Makanya lebih dari, kalau lebih nggak sih, sekitar 50-60 orang itu karyawan ayam petelur. Terus begini, saya mau nanya nih, kenapa tiba-tiba muncul ketika berbicara tambang di Tasikmalaya itu Pak 6 juta, Pak Haji 6 juta, padahal secara ini kan identik gitu. Padahal yang Pak Haji 6 juta mas hasil tambangnya sudah ada berproduksi lagi, udah reklamasi dan sebagainya. Ada apa? Kira-kira apa? Jadi mungkin yang lebih terkenal itu saya. Tapi kan jadi rusak Pak nama Pak. Ya namanya kan saya juga dengar sampai Bu Haji, memang benar Bu Haji sampai sakit jantung ya, kemarin dirawat di rumah sakit akibat lihat TikTok. Jadi ini kuari ini yang ada di Galunggung yang di atas namakan 6 juta. Saya sampai geleng-geleng kepala. Iya, kenapa? Kenapa mental masyarakat sebagai netizen nggak dilerat dulu? Jadi khawatirnya begini, itu orang itu nggak takut dosa. Mungkin ini mungkin saja ya. Ya kita mau ngobrol, mungkin ingin bersembunyi di balik nama besar Pak Haji. Karena Pak Haji katakanlah nambangnya itu kan sesuai segala macam. Siapa tahu mereka itu ilegal. Enggak. Kalau izin dia punya. Cuma yang berizin itu kan yang jelas izin lengkap mah cuma ada 4 orang. 4? Ya, kalau yang di Tasik 4 perusahaan lah. Yang perusahaan. Nah, makanya kemarin juga kita sempat ngobrol dengan Pak Bupati. Pak Bupati gimana nih ketika merespon apa yang dari Pak Gubernur tiba-tiba muncul penambangan. Saya mah akan, kalau yang ilegal itu tidak dikasih ampun.
akan saya ini kan. Tapi yang ilegal mah alasannya logis, Pak Haji. Ya, Logis normatif lah. satu. Tasik itu kan digembar-gemborkan jalan tadi yang dibilang Pak Haji, jalan rusak segala macam. Kalau misalkan ini ditutup, dari mana kita pasir? Terus dengan kondisi sekarang juga pasir naik loh Pak Haji. Ya kalau naik pasir masih mendingan, yang penting ada. Ya. Ada yang ininya, ada untuk belinya, ada pasirnya. Betul. Kalau naik pasir juga, kalau pasirnya nggak ada. Kalau ditutup, ditutup, kan pasti nggak ada pasir. betul. Mau 10 juta aja sekibik nggak bakalan berjalan konstruksi itu. Betul. Jadi gitu. Harusnya gimana Pak Haji? Jadi kalau namanya ini kan harus ya seperti jalankanlah petugas kenegaraan sebagaimana mestinya. Mengayomi, kan pemerintah itu menciptakan kementerian gitu sampai reng-rengan sampai tingkat kabupaten. Betul. Lingkungan hidup, Betul. pertambangan, semen juga ada. Difungsikanlah. Sesuai. Dia masing-masing punya tenaga ahli. Betul. Penambang yang kurang punya keahlian dibina, diarahkan harus begini nambang yang benar. Jangan sampai ada kecelakaan. Makanya jangan sampai kayak di mana di Cirebon ya? Ya, di Kenapa Cirebon, tuh? Kenapa bisa seperti itu? Ya kalau itu Safety-nya? kan kalau menurut saya itu kurang ini sistemnya. Jadi kalau yang tebing itu harus pakai teras miring. Oh. Jadi diterap sistemnya, terap, jangan digerowong itu membunuh orang itu kalau sistem saya. Makanya alhamdulillah saya nambang 25 tahun. Betul. Belum sampai sekarang alhamdulillah belum ada kejadian kecelakaan di tambang. Terus ini lagi, Pak Haji. Dengan aturan yang kemarin yang diluncurkan itu, apakah mereka itu tidak melihat katakanlah CSR-nya atau tidak melihat bagaimana kontribusi terhadap masyarakatnya yang ada di sini? Contoh konkret kan ya saya juga ngelihat, saya juga mendengar bahwa setiap Jumat misalkan di sini berbagilah dengan masyarakat Jumat Barokah, dan sampai Jumat Barokah ini kan sampai ke luar biasa gitu, sampai 1.300, 1.200 dan semuanya itu dikasih oleh-oleh lah. Ya, jadi kan begini, kalau namanya berbagilah ya. Jumat Barokah itu kan saya melihat, kan saya orang kampung, orang beradaptasi sama masyarakat, kan tahu persis kebutuhan masyarakat. Jadi momen-momen sekolah itu saya kan yang dikeluarkan itu voucher alat-alat sekolah. Betul. Semacam kantong, buku, sepatu. Makanya saya digratiskan untuk tiap Jumat itu untuk anak-anak sekolah itu 35.000 untuk satu orang. Makanya kenapa masjid saya itu ramai sampai berjubel ke belakang. Mungkin anak sekolah itu mau membahagiakan orang tuanya. Salah satunya dia tahu-tahu mau ini bawa buku, tahu-tahu bawa kantong. Ya, itu kan voucher saya langsung bisa ditukarkan ke warung saya. Jadi tiap Jumat begitu kalau momen masuk sekolah. Tapi kalau hari-hari biasa, jadi udah berjalan di sekolah, kantong udah kebeli, buku udah kebeli, jadi saya diganti. Jadi untuk membantu orang tuanya, sembako. Ya kadang-kadang telur, beras, minyak. Telur ada tiap hari. Setiap hari tinggal ngomongnya aja. Jadi keluar Jumatan di teng-teng. Itu kan akhirnya diminati, bahkan bukannya jemaah Jumat yang datang, ibu-ibu juga udah pada datang. Dan konon katanya banyak juga yang mempergunakan jasa masjid ini untuk kelompok-kelompok dari luar dan sengaja untuk di sini katanya. Iya. Iya, jadi begini. Jadi organisasi Islam semacam Pemuda Persis yang udah ini juga belum ini mau minta waktu, mau ada kegiatan di sini, ibu-ibu pengajian yang sekabupaten minta di tempat saya dipersilahkan. Jadi dari mana aja jemaah takbligh yang segala macam bisa masuk ke masjid saya, dan dikasih konsumsi gratis.
Insya Allah. Yang penting yang ada di sini semacam ini banyak, ya alhamdulillah. untuk mereka mempermudah mempermudah jadi, salah satunya hilang untuk mempermudah kita silaturahmi, kita juga jadi banyak kenalan, kabupaten kota bahkan ada di luar kota juga datang ke sini dari Bandung mau tahu begini. Jadi dia juga mungkin mengikuti begini. Kadang-kadang yang punya masjid datang ke sini, metodenya begini. Nah, jadi ngomong sama insya Allah saya juga mengikuti Pak Haji katanya. Jadi mau bersedekah Jumat Barokah. Alhamdulillah kan perjuangan saya mengumpulkan umat itu sukses lah. Nah, terus ini nih Pak Haji, mungkin ini terakhir lah ya. Kan sekarang tuh pimpinan kita baru Pak Haji. Artinya hasil dari Pilkada dan PSU kemarin sudah terdaulat bahwa Kang Cecep Nurul Yakin sama Kang Asep Sopari itu menjadi pucuk pimpinan di Kabupaten Tasikmalaya. Harusnya Pak Haji mungkin punya masukan untuk beliau, terus ya beliau pun harus mendengar karena memang ini yang bicara ini rakyat, katakanlah seperti itu, bicara rakyat merdeka, terus berpikir merdeka, terus rakyat bicara, harusnya gimana Pak? Kepimpinan yang sekarang. Jadi begini, saya juga udah pernah ngobrol sama Pak Bupati yang terpilih itu. Kita itu kan habis kompetisi yang panjang. Bener, capek. Juga udah lelah. Masyarakat juga. Jadi sekarang makan begini. Walaupun kita kan ada pro-proan yang ini. Ini. Betul. Tapi ini mah kan kita di posisi sudah menang, makanya sama saya itu rangkul semuanya, ajak ngobrol. Dan saya mah jadi begini, selama kampanye saya dua kali perputaran kan ada PSU. PSU itu. Saya sendiri gitu sebagai tim sukses salah satu calon, saya mah berkumpul sama 3 calon. Jadi masing-masing perwakilan calon itu ada di sini. Dari nomor 1, nomor 3, dirangkul sama saya, Mas. Ya kita lagi berkompetisi, jadi jangan sampai beda kaos, kita saling bermusuhan. Tetap kita hablum minanas itu harus berjalan normal. Betul. Walaupun kita lagi berseteru sengit-sengitnya berpolitik lah, kompetisi, merebutan kursi bupati, masing-masing kan kita mah sebagai pendukung ya. Makanya saya sama Pak Eri Purwanto dari nomor 1. Ya betul. Dari Pak Deden itu dari nomor 3. Betul. Saya tiap minggu ngobrol dari awal sampai akhir. Kalau memang pimpinan kita itu seperti itu, yang X ataupun itu menarik. Artinya sekarang itu sudah tidak lagi berpikir kelompok ya Pak ya? Iya. Berpikirnya masyarakat, berpikirnya rakyat, dan berpikirnya Tasikmalaya ke depannya. Nah jadi persoalan-persoalan juga jangan Bupati sekalipun jangan kacamata kuda, harus melihat ya seperti Pak Haji lah sekarang. Ketika penambangan di sini terjadi, tapi kan kita tidak lupa terhadap terhadap karyawan, terhadap masyarakat sekitar. Bukti konkret dengan adanya masjid ini sebagai kumpulan atau sebagai panghiap lah dari Pak. Nah ketakutannya begini sebetulnya Pak. Ketakutannya itu mengganggu stabilitas yang ada di, katakanlah yang ada di tadi itu di OPD atau birokrat. Karena ternyata kan terbelah tuh. Ada yang kesini, ada yang kesini. Nah, Bupati, ya khususnya katakanlah Pak Haji ini Pini Sepuh, katakanlah Pini Sepuh Kabupaten Tasikmalaya. Bupati itu harus punya sikap apa? Jadi begini, Bupati itu harus tegas gitu. Jangan bisa dikarenakan kenal dekat. Kalau misalnya begini, oke sama saya dekat ya. Kalau saya melanggar, tutup aja. Cuman yang dipikirkan jalan keluarnya. Kalau saya melanggar, gitu. Harus ada solusi lah. Ada solusi. Betul, sepakat. Jadi saya begini, jadi saya orang yang sebagai taat hukum,
apapun juga kebijakan pemerintah saya ngikutin. Cuma di balik saya, kebijakan untuk saya. Solusi. Nah, coba saya sampai nangis. Saya kan ya orang biasa nggak pernah jatuh air mata ya. Bersalaman saya waktu penghentian karyawan saya sampai nggak tega lah. Karyawan saya nangis. Ternyata saya kan nggak cukup nangis berpisah sama itu penghentian sementara dikarenakan saya nutup sendiri, bukan ditutup sama pemerintah, nutup sendiri kan. Cuma hati saya itu seolah-olah itu lemah, nggak bisa membela karyawan saya gitu ya. Dikarenakan saya juga terbatas. Kalau dipaksa, cuma kan seminggu saya dilarat begini, aduh Pak Haji sampai pada datang kan. Seminggu datang, aduh wayahna aja. Dilarat ke rumahnya, Pak Haji, abdi teh bisa biasa cenah tuang teh tina hasil tina hasil kuli kan anjeun kadang-kadang nggak muat gitu. Iya na saroge abdi teh teu muat deui ayeuna mah. Aduh. Mam teh jeung kurupuk we cenah rencang sangut. Abdi ngageris deui we aduh. Jadi tah abdi sampai terus terang lahnya. Yang ngabantu lamun kebijakan pemerintah kieu abdi teh ka istilahna hoyong subsidi nggak istilah rencana ngajual aset yang menutupi kebutuhan masyarakat. Jadi istilahnya hari abdi kan kecamatan ya hampir kenal lah. Betul. Sangat sering abdi kenal abdi. Ya, kabupaten lah, bukan kecamatan lagi, kabupaten lah. Anu da lamun abdi makan ke Kapungkur pernah aya terjadi 9 tahun 19 2018. Oh, kan Covid kan? Ya, 2019. Ya 2019 ya. Kan terjadi Covid. Tangan Ari Abdi kan istilahnya berbuat kebajikan ke masyarakat itu enggak di podcast atau di video di TikTok enggak ada. Ya. Sampai 3 bulan Abdi ngemas sembako dibagi-bagikan ke yang paling parah itu kan tempat wisata. Betul. Yang paling parah kena Covid itu nggak ada pengunjung segala macam. Disalur-salurkan sampai berbulan-bulan. Keburu datang bantuan pemerintah. Kesininya kan datang bantuan pemerintah. Walaupun tidak seberapa. Nggak tahu saya. Wilayah saya ini, jadi saya mendukung TNI Polri kalau vaksin ya. Kalau vaksin kan di sini. Betul. Saya dengar itu. Jadi mendukung itu kan warganya dikasih bingkisan. Ya istilahnya kadang-kadang di sini kan banyak telur dikasih sama semacam yang menjalankan tugas itu. Okay. Jadi saya bukannya orang nggak peduli, prihatin. Betul. Cuma saya nggak punya kekuasaan kan. Ya. Cuma mencek bahasa Sunda mah cerik batin. Ya. Oke. Jadi apapun alasannya pemerintah ketika menggelontorkan kebijakan itu harus melihat dampaknya, harus melihat juga efeknya. Jangan sampai tiba-tiba kebijakan itu menggelontor tapi ada yang dikorbankan. Hakikatnya bernegara dan bermasyarakat itu atau demokrasi kita hakikatnya itu untuk memperjuangkan hak rakyat. Rakyat memang harus berdaya karena kalau tidak ada rakyat mungkin pemerintah itu tidak akan ada atau negara kita pun mungkin tidak akan ada. Apalagi kita menjelang 2045 Indonesia menuju Indonesia emas. Jangan sampai Indonesia menjadi Indonesia cemas ya. Iya. Oke, baik, ketemu lagi di channel Pikirkan Rakyat. Rakyat bicara, berpikir merdeka, pikirkan rakyat. Dan mudah-mudahan Pak Haji Endang Juta ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena memang kontribusinya terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu sangat besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.